Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan demi kesempatan, kita masih diberikan petunjuk untuk memperbaiki diri, kita masih diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu dan masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan puasa. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut setianya. Dan semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Di mana di bulan ini kita tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus, tetapi juga menjadi kesempatan untuk kita untuk memperbaiki diri kita dan untuk meningkatkan ibadah kita menjadi lebih baik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, Ramadan menjadi kesempatan baik kita untuk kita memperbaiki diri, untuk kita bermuhasabah diri, dan untuk kita memperbaiki ibadah-ibadah kita, untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini Allah membuka pintu perubahan bagi siapa saja yang ingin kembali dengan sungguh-sungguh. Jika selama ini kita masih lalai dalam melaksanakan ibadah kita, terutama dalam sholat kita, maka jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk kita untuk memperbaiki ibadah kita menjadi lebih baik lagi. Karena setelah meninggal nanti, salah satu amalan yang pertama kali ditanyakan adalah sholat kita. Jika selama ini kita masih ringan dalam melakukan dosa dan jauh dari Al-Quran, maka Ramadan adalah undangan cinta Allah kepada kita. Marilah kita manfaatkan waktu ini untuk memperbanyak melakukan kebaikan. Terutama di bulan suci Ramadan ini, marilah kita manfaatkan waktu kita untuk menghidupkan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi penerang, akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Apalagi di zaman modern ini, zaman di mana teknologi berkembang begitu pesat, banyak sekali media-media sosial, aplikasi-aplikasi yang membuat kita ingin mengenal, bahkan ingin terjun di dalamnya sehingga membuat kita lalai akan kewajiban kita. Jangan sampai kita menjadi generasi yang hilang arah, terlena tren tapi jauh dari sunnah. Tersorot kamera, viral di mana-mana, namun tidak dikenal oleh malaikat penjaga pahala. Jangan sampai kita menjadi manusia yang rugi, sukses di dunia maya namun gagal di dunia nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu marilah kita jaga lisan kita
Jangan sampai lisan kita ini mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya kita ucapkan. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, jangan sampai waktu luang kita malah kita gunakan untuk membicarakan keburukan orang lain. Atau bahkan sampai-sampai kita mendolimi orang lain. Karena sesungguhnya jika kita mendolimi orang lain, berarti kita telah mentransfer pahala kita dan kita telah menyerap dosa orang yang kita dolimi. Marilah kita sama-sama untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, menjadi manusia yang kehadirannya selalu dinantikan oleh orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita memperbaiki ibadah wajib kita, marilah kita memperbanyak amalan-amalan sunnah kita. Seperti membaca Al-Qur'an, bersedekah, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat tahajud, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita menjadi manusia yang bertakwa. Kita diberikan Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan itu ternyata bukan karena kebetulan. Kenapa? Karena tidak semua orang itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, bisa saya katakan bahwasannya kita ini adalah hamba-hamba pilihan Allah yang masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Marilah kita perbanyak melakukan amal kebaikan. Marilah kita lebih meningkatkan ibadah-ibadah kita agar setelah Ramadan nanti kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tunda taubat kita karena kita tidak pernah tahu apakah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Ramadan hanya datang satu kali dalam setahun. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ini. Jangan sampai kita melewatkannya tanpa perubahan. Perbaiki diri kita, marilah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang lebih bermanfaat lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, datangnya dari saya. Apabila ada lebihnya, datangnya dari Allah Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.